Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnawati, nomor induk mahasiswa 1714126. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yang pertama yaitu karakter, yaitu dilihat dari wawancara dari pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti misalnya tidak melunasi pinjaman. Yang kedua yaitu capacity. Apa sih capacity itu? Bagaimana kemampuan peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimiliki. Jika pihak bank menilai nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Tiga adalah kapital, yaitu terkait akan aset dan kekayaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Pihak bank dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat adalah kolateral, yaitu jaminan yang diberikan kepada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal ini terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Yang kelima adalah condition. Kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general atau khusus bagi bidang usaha yang diajukan nasabah. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7C. Yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria Carter dari prinsip 5C yang sudah saya jelaskan tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga yaitu purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Jadi hal ini untuk menyesuaikan dengan fokus dan bank tersebut atau dari lembaga keuangan. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat yaitu prospek. Bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam? Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima yaitu payment. Apa sih payment itu? Yaitu dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam yaitu profitability. Apa sih profitability itu? Yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon meminjam dalam penghasilan, keuntungan, atau laba. Yang ketujuh yaitu protection, yaitu tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral pada prinsip 5C.
Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selain dari prinsip 5C dan 7P, yaitu prinsip penilaian kredit dapat dilakukan dengan studi kelayakan. Adapun penilaiannya meliputi yang pertama adalah aspek hukum. Apa sih aspek hukum itu? Yaitu merupakan aspek untuk melihat kesahan, keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang kedua adalah aspek pasar atau pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga adalah aspek keuangan, yaitu aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai usahanya. Yang keempat yaitu aspek operasi atau teknis, yaitu aspek untuk menilai tata letak, ruang lokasi usaha, dan lain-lain. Yang kelima yaitu aspek manajemen, yaitu aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang keenam yaitu aspek ekonomi atau sosial, yaitu aspek untuk melihat dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefitnya atau cost-nya atau sebaliknya. Yang ketujuh yaitu aspek AMDAL. Apa sih aspek AMDAL itu? Yaitu aspek menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian dengan cara-cara pencegahan dari dampak tersebut. Soal nomor 2 yaitu Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YJ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Jawabannya yaitu mencari bunga 10% dikali nominal 300 juta dikali jangka waktu 1 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 2.500.000. Cari pajak yaitu 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000 rupiah. Bunga bersih 2.500.000 dikurang 3.500.000 sama dengan 2.105.000 rupiah. Bunga bersih ini didapatkan dari bunga dikurangi pajak. Maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya sebesar 2.125.000. Namun, jika bunga diambil setelah jatuh tempo perhitungannya, yaitu bunga 10% dikali nominal 300 juta dikali jangka waktu 3 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 7.500.000 rupiah. Cari pajak 15% dikali nominal 7.500.000 sama dengan 1.125.000 rupiah. Bunga bersih didapatkan dari bunga dikurangi pajak yaitu 7.500.000 dikurangi 1.125.000 sama dengan 6.375.000 rupiah. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000 rupiah.
Yang ketiga yaitu jelaskan tujuan umum dari pemasaran bank dan jelaskan konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan umum pemasaran bank yang pertama adalah memaksimumkan konsumen atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua adalah memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga adalah memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep pemasaran yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia selaras dengan kemampuan konsumen, murah dan mudah didapat. Oleh karenanya, manajemen harus berupaya untuk meningkatkan efisien produksi dan distribusi. Yang kedua adalah konsep produk, yaitu konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik serta keistimewaan yang menonjol. Oleh karenanya, produsen harus berusaha untuk memperbaiki produk secara terus-menerus. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika produsen mengupayakan promosi dan penjualan yang agresif. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep yang bersifat kemasyarakatan, konsep ini menekan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.